mau berjumpa dengan, panggil aja kakak ya. Iya. Kalau kakak boleh tahu, Alia tahu kakak dari mana? Dari teman saya sih kak, rekomendasi dari teman saya. Oh, dari temannya. Dia bilang kayak mana? Kalau mau konseling sama Kak Ulfa aja gitu. Oh, berarti kita di sini belum saling kenal mengenal ya? Iya. Kalau kakak boleh tahu, nama Alia siapa? Nama saya itu Nur Alia, biasa dipanggil Alia. Oh, di sini Alia boleh panggil nama kakak Ulfa Dewiana, biasa dipanggil Ulfa, panggil aja kakak Ulfa ya. Iya. Gimana kabar Alia hari ini? Alhamdulillah sehat kak. Baik-baik saja ya. Baik. Kabar kakak hari ini alhamdulillah baik juga. Sebelumnya Alia udah pernah konseling belum? Belum pernah kak. Belum pernah ya. Ini pertama kali Alia konseling ya. Iya, baru pertama. Baik, di sini sedikit kakak menjelaskan apa itu konseling ya. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli profesional, yaitu konselor, kakak sendiri, dan Alia sebagai kliennya. Di sini kakak akan membantu Alia untuk mengentaskan masalah atau memecahkan masalah yang dialami oleh Alia. Di sini Alia tidak perlu takut. Selama proses konseling ini berjalan, kakak sebagai konselor akan menerapkan beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini masalah Alia yang Alia ceritakan ke kakak, cukup kakak saja yang tahu antara kita berdua. Setelah sesi konseling ini selesai, masalah ini tidak akan kita ceritakan kakak sebagai konselor ke orang lain. Selanjutnya, Alia tidak perlu sungkan untuk bercerita dengan kakak, terbuka aja. Apa yang Alia rasakan, Alia ceritakan saja ke kakak ya. Di sini Alia tidak ada keterpaksaan untuk konseling sama kakak kan? Enggak. Berarti sukarela ya Alia konseling sama kakak? Iya. Nanti Alia usah takut, aktif aja. Apa yang mau diceritakan, ceritakan aja ke kakak. Kalau kakak boleh tahu, apa nih masalah Alia yang Alia ingin ceritakan ke kakak? Masalah apa ya? Pribadi Alia sih kak. Masalah keluarga atau sekolah atau selama kuliah gitu? Selama kuliah. Apa yang Alia rasakan selama kuliah? Berarti Alia kuliah semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Apa yang Alia rasakan selama ini? Alia merasakan saat kuliah tuh jauh bedanya kayak waktu SMA. Karena di saat kuliah tuh kan kita sendiri, semuanya tuh kita harus sendiri gitu kan. Kalau waktu SMA tuh kita semuanya lebih akrab tuh sama teman-teman. Kalau sekarang tuh susah cari temannya. Gimana tuh? Susah mencari teman yang menurut Alia belum cocok sama Alia. Iya, susah sekali. Apa yang membuat Alia terpikir untuk susah mencari teman? Karena Alia tuh dulu udah Alia tuh udah percaya sama satu orang teman, jadi Alia tempat cerita Alia tuh di situ kan. Terus teman nih udah menjauh gitu, udah kayak apa tuh, nggak mau dekat lagi gitu. Itu teman yang Alia anggap percaya itu teman dari masa SMA ke kuliah atau teman yang memang udah teman lama dari SMA? Dari MTS ke SMA. Oh, jadi sekarang hubungan Alia dengan teman Alia ini itu ya renggang? Udah sih. Iya. Permasalahan sebelumnya apa? Permasalahan yang membuat Alia renggang sama teman itu MTS ini? Karena dia tuh lebih mentingin sama pacarnya. Jadi kalau dia itu tuh maksudnya tuh kalau mau ajak kemana-mana tuh dia nggak mau. Sudah susah ya sekarang. Kalau kakak boleh tahu, teman yang lama Alia ini sekarang kuliah di sini juga, di Pekanbaru juga? Universitas Abdurrahman ya. Oh, sekarang udah agak renggang. Itu apa perasaan yang Alia rasakan? Sedih, terus sering nangis sih kemarin itu. Karena kayak nggak ada, merasa kesepian, kayak kehilangan gitu kan. Terus kesepian gitu, nggak ada teman kemana-mana. Ya gitu kak. Gitu.
Kalau dari sebelum-sebelumnya, sebelum punya si teman Alia ini punya cowok dan pisah kuliah, masih rapat, masih hubungannya masih erat. Masih baik-baik saja, masih maulah diajak kemana-mana gitu, saling cerita kemana-mana, kalau ada masalah cerita ke dia gitu. Seperti itu. Iya. Setelah dia sudah mulai menjauh dari Alia, apakah Alia udah punya pengganti teman baru selama ini, atau Alia masih sendiri, masih takut untuk berteman lagi gitu? Teman tuh ada, tapi cuman sebatas teman aja. Kalau teman dekat kali nggak ada, karena udah kurang percaya sama teman tuh. Apa yang membuat Alia kurang percaya sama teman untuk mencari teman sekarang, untuk mencari teman dekat? Karena kenapa ya, setiap Alia dekat sama teman tuh pasti ada apanya. Maksudnya tuh Alia tuh kan suka kayak gini, nanti pasti dia tuh nggak suka kayak gini gitu. Takut apa yang Alia buat, apa sikap Alia ke teman Alia itu, Alia takut sikap perbuatan yang Alia buat itu takut menyinggung teman atau membuat teman itu tidak nyaman gitu. Kalau itu kan, kalau Alia ini kan sukanya nggak enakan. Terus kalau dibilang orang tuh nanti kalau kayak menyinggung perasaan Alia itu kan Alia nggak suka gitu. Nanti sakit hati gitu kan. Nah itu Alia tuh nanti menyendiri gitu, tahu, nangis melampiaskannya kan. Itu ketika teman Alia membuat Alia sakit hati. Ketika teman Alia membuat Alia sakit hati, ada nggak Alia langsung ngomong ke dia, bilang kayak gini, kalau yang ucapanmu tuh menyakitkan hati aku? Nggak ada. Nggak ada, cuma dipendam aja udah. Itu ke teman yang lama atau ke teman-teman yang baru sekarang, enggak? Atau ke teman-teman yang baru sekarang sih. Apa yang membuat Alia itu suka nggak enakan sama teman Alia? Karena Alia tuh gimana ya, jelasinnya tuh Ya santai aja, pelan-pelan. Alia tuh anaknya emang dari dulu tuh suka keenakan sih, karena kenapa sih, gimana ya ceritanya. Ya cerita aja, jangan malu-malu. Itu kan suka keenakan karena kadang teman tuh apa ya, kayak nggak suka sama kita kadang. Ya sih, karena Alia merasa kurang percaya diri. Ya. Apa yang membuat Alia itu kurang percaya diri ke teman? Karena pribadi Alia tuh Alia merasa Alia tuh belum baik gitu. Iya. Seterusnya? Lagian kan Alia kalau mood Alia tuh kan kadang berubah-ubah gitu kan, kayak sering marah-marah, terus kadang nangis. Tuh gitulah, kayak kadang kayak merasa kesepian gitu, nggak ada teman ya, kayak gitulah Kak. Itu yang Alia alami saat ini. Berarti teman yang dua orang ini cuma teman, sebatas teman aja, nggak lebih dari itu? Lebih dari teman. Sebelumnya ada nggak Alia bilang ke mereka kalau Alia tuh ingin berteman lebih kepada mereka? Nggak pernah sih, nggak pernah. Cuman dari niat hati Alia aja, kayak kalau mereka ini cocok untuk dijadikan itu lebih dari teman. Kayak Alia tuh mengetahui sifatnya masing-masing dulu kan, kayak kalau udah cocok mungkin lebih dari teman gitu, kayak tempat cerita kita gitu. Tapi ternyata orang tuh nggak itu, apa tuh maksudnya tuh, orang tuh nggak seterbuka sama Alia. Orang tuh seringnya berdua, terus nanti Alia sendiri, apa orang tuh. Berarti kalian bertiga berteman, jadi Alia yang terasingkan. Untuk sekarang ini berarti di antara kalian bertiga belum tahu sifat satu sama lainnya? Udah mereka
mesti udah tahu sih, karena dari semester 1 sama orang sampai sekarang. Untuk cerita sifat Alia ke orang itu kayak mana, sifat orang itu ke Alia belum? Belum. Maksudnya tuh Alia tuh cerita ke orang tuh sifat Alia tuh kayak gini kayak gini. Udah ada cerita belum? Sifat orang itu ke Alia udah orang tuh ceritakan ke Alia atau belum? Berarti pertemanan kalian bertiga belum terbuka satu sama lain ya? Belum. Kalau teman Alia ini kalau ada apa-apa atau membutuhkan pertolongan Alia ada untuk mereka? Ada. Misalnya tuh saya besok tuh kan ada tugas tuh, besok ada tugas, terus itu orang tuh udah siap, terus udah siap belum? Nah, bagilah katanya kan, tuh nanti ada kirim kalau udah gitu. Gitulah. Kalau dia ke Alia sendiri, kalau Alia nanya ada tugas atau enggak, mau nggak dia sharing atau ini nih ada tugas nih? Mau juga sih kan ya. Cuman Alia tuh terasingkan karena Alia tuh nggak ada nggak diajak ketawa gitu, ngobrol kalau bersama-sama tuh. Kalau ada kalian bertiga Alia terasingkan, tapi kalau kalian berdua kalau Alia sama teman, misalnya kalian bertiga, tapi salah seorang di antara kalian nggak ada, berarti pertemanan Alia sama kawan ini baik kan? Tapi setelah ada orang ketiga, Alia dia asik karena orang tuh kan sama-sama suka anime terus K-pop gitu lah. Ada kecocokan kayak jadi hobi kan nonton gitu. Dari situ yang membuat Alia terasingkan. Karena orang tuh kan selalu bahas itu, kadang baca inilah webtoon, terus nonton inilah, jadi kan Alia kan nggak nonton gitu kan, jadi Alia nggak tahu kalau mereka membahas itu, Alia nggak tahu mau menceritakan apa. Makanya terasingkan gitu. Padahal kita nggak suka gitu. Jadi terhadap masalah Alia tadi, bagaimana tanggapan kakak ke Alia? Tentang pertemanan bertiga tadi ya. Kalau menurut kakak pribadi, daripada Alia menyimpan perasaan yang nggak enak tadi ke teman Alia itu, sebaiknya Alia bicara aja dari hati ke hati sama mereka dan membuat kalian itu mengenal satu sama lain lebih terbuka, supaya nanti tidak ada sifat yang saling iri, saling mendam, saling tidak nyaman. Itu yang membuat pertemanan akan renggang gitu. Tapi nanti kalau ada cerita itu, nanti orang tuh pasti tanggapannya nggak kayak, maksudnya tuh nggak respon kali gitu, kayak biasa aja gitu. Berarti orang tuh nggak berarti selama ini apa yang Alia pernah sih omongkan ke mereka nggak menanggapi itu, kayak bertukar pendapat gitu. Orang tuh cuman oh ya udahlah, lebih itu maksudnya itu kan misalnya Alia cerita kan, terus nanti orang tuh lebih ke masalah dia gitu, nggak ada tanggapan dari masalah Alia tadi gitu, nggak ada respectnya gitu, nggak ada respect ke masalah Alia. Lebih ke masalah dia. Aku tuh misalnya Alia cerita kan, Alia tuh suka gini-gini loh terus nanti orang tuh cerita gini, aku juga suka gini-gini, terus langsung ke mereka berdua gitu. Alia tuh kayak biasa itu tadi ya. Iya. Jadi ada kemarin tuh kan, Alia ke kos dia. Terus ke kos salah satu teman berdua ini. Terus ke kos mereka, terus kami itu bikin tugas habis dari kampus. Jadi pertama tuh kami ke perpus kan, nyari buku nggak dapat. Terus jadi Alia kan pakai motor, orang tuh kan berdua jalan kaki. Terus orang tuh beli jalan kaki, jadi Alia bilang kayak gini, nitip ya beli makan aku kan. Nanti kan pasti makan tuh kan, mau siang kan. Jadi mungkin terus Alia udah sampai kosnya, orang tuh beli makan 2 aja.
sedangkan Alia udah Ah, bilang nitip iya, ke orang teman. tuh. Yang satu bilang, aku tadi dengar loh Alia mau nitip makan ya. Iya. Yang satu lagi, Hmm. kataku Alia pulang kos, itu dia masak makan dulu katanya. Oh gitu, udah kan. Berarti mereka membuat alasan. Nggak tahu lah Alia kan kak, dia buat alasan kayak gitu atau emang nggak mau dengar, membeli atau nggak mau membeli nggak tahu makanan lagi untuk Alia. kita. Jadi udah habis itu kan bikin tugas tuh. Iya. Tuh udah pada makan kan. Ya. Jadi kan, Alia masih lapar. Iya. Alia masih lapar. Terus bikin tugas. Terus Alia bentok kan, punya Alia kayak nggak sama orang tuh gitu kan. Dia kan kerja ini loh, bikin apa? Ini ngitung soal dan angket mahasiswa kayak kemampuan waktu dihitung. Jadi punya Alia sama punya mereka tuh tak sama, punya Alia tidak valid, jadi punya dia valid. Oh, beda ya. Iya, jadi di situ Alia udah lapar gitu kan kak, udah kayak gimana gitu ya, udah ini udah udah lapar gitu kan. Iya. Pas mereka tahu untuk Alia valid, ada nggak mereka untuk inisiatif Alia tengok punya kami untuk supaya punya Alia nih bisa diperbaiki supaya bagus? Ada orang tuh sibuk punya mereka aja. Terus Alia tuh nih tolonglah apa nih salahnya gini. Ada yang mau bantu. Cuma nengok gitu aja, terus lanjut punya mereka. Nggak itu kali lah, nggak respect kali. Ya udahlah, lihat gitu lagi kan. Oh, udah jumpa ketemunya apa yang salah. Terus udah lapar kali, ya Allah kan. Terus hari hujan. Apa ya yang membuat Alia tuh nangis? Alia tuh malam tuh, tapi nggak depan mereka, Alia nangis. Pas Alia merasa sendiri. Iya. Terus kan hari hujan, terus Alia nangis kan. Terus udahlah pulang aku kan, pulang Alia kan. Orang tuh nahan Alia, udahlah nanti aja pulang katanya kan, hari hujan, udahlah biar aja lah, terserah aku lah. Terus besok Alia pulang. Jadi itu kan pulang, terus kan nangis, terus lapar. Jadi balik tuh Alia nangis terus Alia tuh mau makan, masak apa ya, mie atau tempe, pokoknya Alia tuh makan lah. Terus udah makan tuh tidur lah buat tenang gitu kan. Terus setelah Alia pulang, ada nggak teman Alia mengontak atau cek dari WA kalau Alia tuh udah sampai di kos atau belum ketika itu? Nggak ada sih, responnya diam-diam aja, nggak ada sama sekali. Setelah Alia makan tadi, Alia melakukan apa selanjutnya? Melakukan apa? Nengok tugas tadi, terus perbaiki lagi, sholat sih kan azan tuh. Terus perbaiki itu lagi, ya tuh ada buat tidur gitu. Dari perilaku mereka kayak gitu, ada nggak perasaan Alia yang buat Alia tuh marah ke teman-teman Alia tadi? Ya masih ada pendam sih, karena ada tuh kenapa sih mereka kayak gitu, padahal mendam lagi gitu ya. Kenapa sih mereka tuh kayak gitu, padahal Alia tuh udah baik kali sama mereka. Menurut Alia sih, entahlah kalau menurut mereka tuh Alia nggak kayak gitu kan. Mungkin kurang suka, Alia yang suka apa tuh, suka ngambek nggak jelas, terus marah nggak jelas. Mungkin orang tuh nggak suka, itulah yang merasa mereka tuh kayak nggak cocok sama Alia. Setelah permasalahan itu terjadi, Alia pulang ke kos, makan dan nangis. Kedepannya itu hubungan Alia dengan teman-temannya kayak mana? Baik-baik aja sih. Itu dari Alia sendiri yang mendekatkan diri ke teman Alia atau teman Alia mendekatkan diri ke Alia? Orang tuh nggak tahu sih, kayak mungkin orang tuh nggak tahu Alia tuh semalam tuh
sakit hati atau kan, mungkin orang tuh nggak tahu kalau eh, Alia menyimpan perasaan perasaan marah ke mereka. nggak Setelah tahu, itu, mungkin orang tuh kayak biasa-biasa aja, nggak tahu, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Cuman ada aja pendam, oh gitu, ya udahlah, lain kali aku jangan kayak gitu lagi gitu. iya. Jadi gitulah ceritanya. Nah, jadi gimana Kak? Kalau pendapat kakak ya, Alia harus ini coba mencari teman yang betul-betul sesuai dengan kriteria atau sefrekuensi dengan Alia. Untuk sejauh ini Alia udah ada teman lain selain dua teman ini atau belum? Belum ada sih, belum ada, cuman mereka aja. Kenapa Alia tidak mencoba untuk mencari teman lagi selain mereka berdua ini? Karena di kelas tuh udah bersilker gitu orangnya. Udah. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi awak enggak enak pula kan langsung masuk ke orang tuh. Jadi bilang apa, karena udah terkenal dekat juga bertiga nih kan. Nanti kalau ada pergi ke orang tuh, apalah kata mereka kan, kok gitu sih itu. Tuh suka mikirkan perasaan orang, tapi perasaan aja nggak tahu gitu. Iya betul. Tapi sebaiknya orang lain harus punya perasaan balik ke kita kan, timbal balik, biar kita sama-sama tahu. Tapi orang tuh bodo amat sih, bodo amat aja. Untuk sejauh ini Apa? Alia berteman sama teman Alia itu merasa tersakiti atau merasa disayangi selayaknya teman atau gimana? Rasa sakit sih, kalau rasa banyak sakitnya daripada senangnya. Berarti selama ini setelah pertemanan itu berlangsung, Alia merasa tersakiti ya sama teman-temannya? Atau cuma sekedar tersakiti sebentar, nanti balik lagi gitu? Atau gimana? Itu merasa tersakiti sih, kalau pas digitukan sama teman dekat, terus perasaannya balik marah lagi. Iya. Nanti pas nggak marah lagi ketika apa? Ya udah, ada kayak yang berlalu tuh biarlah gitu, nggak mikirkan lagi, makanya nggak gitu kali lah gitu. Kalau ada pikirkan mungkin udah nggak berteman lagi sih, kalau dipikirkan gitu. Kalau ada nih ya udah, kalau memang kayak gitu ya kayak gitulah, daripada ada tuh nanti sendirian takutnya kan. Terus Alia stres juga karena tugas banyak gitu. Pernah nggak Alia terpikir untuk meninggalkan dua teman ini? Kan tadi teman di kelas kan bersilker. Pernah nggak? Pernah sih, terlintas. Apa aku tinggalkan orangnya aja ya? Gitu kan. Terus nanti kalau aku tinggalkan kayak mana ya aku gitu kan. Karena kalau lagi kalau mikirin banyak tugas tuh, nanti pasti ujung-ujungnya ada ngadu ke mereka gitu. Tempat curhat. Kayak mana gini-gini tugas banyak gitu. Ya kita ngumpul bareng gitu. Nanti orang tuh. Tapi yang nggak enaknya tuh pas mereka itu nanti itu mereka sama mereka aja gitu, Alia terasingkan. Itu yang membuat perasaan Alia nggak enak lagi sama mereka. Tapi ketika Alia minta mereka berpendapat ke Alia, orang tuh respon nggak? Maksudnya ketika kayak gini, Alia tuh minta pendapat dari teman dua orang ini, ada nggak mereka respon? Ada sih, tapi nggak respect kali gitu. Ya gitulah gitu. Ya nggak perlu gitu aja. Jadi sekarang Alia udah pahami sikap dan sifat teman dua orang ini kali ya? Udah. Ya. Oke, di konseling ini kakak ada teknik foto voice di mana kakak meminta Alia memotokan atau memilih foto yang ada di galeri
yang berkaitan dengan masalah Alia saat ini. Ini dia Kak fotonya. Oh, berarti Alia udah pilih Iya. foto ini sebagai Permasalahan permasalahan Alia tadi. Alia tadi. Iya. Topik untuk foto voice ini kakak tentukan dengan tema teman di hidupku. Iya. Boleh Alia ceritakan di mana ketika mengambil foto ini atau suasana ketika foto ini diambil? Foto ini diambil pada saat kami itu pas hari apa ya, hari Minggu atau hari Sabtu gitulah. Kami itu ngumpul, jadi kan lagi nggak ada apa-apa kan, orang tuh ngajak gitu, bikin rujak yuk katanya kan, makan bareng. Terus bikinlah rujak, bikin rujak tuh udah tuh bikin rujak kami kan, terus udah siap rujaknya, terus kami ngambil foto gitu biar sebagai kenang-kenangan gitu untuk besok-besoknya gitu. Dan memperbanyak foto bersama Iya. juga ya. Suasana ketika foto ini diambil bagaimana? Senang sih, senang. Ya. Suasananya di pagi hari atau sore hari atau di mana? Pada saat siang jam 1 gitulah, jam 1 siang habis zuhur. Ya. Berarti foto ini diambil oleh orang lain atau kalian selfie sendiri? Kami selfie sendiri. Oke. Pakai HP. Apakah foto ini pernah Alia perlihatkan ke orang lain atau dibuat status WA? Udah pernah. Pada saat hari itu juga pas baliknya, terus langsung bikin story gitu. Apa perasaan Alia saat itu ketika Alia mempostingkan foto ini ke story WA? Senang. Apa yang membuat Alia senang ketika itu? Karena merasa ada karena merasa ada teman dekat gitu, teman cerita juga, terus tapi kadang ada sakitnya juga gitu, terobati gitu. Kalau ngumpul sharing, kalau ngumpul kayak gini kan ada ceritanya gitu, ada keluh kesahnya, ada terus apa tuh, melupakan tugas-tugas sebentar gitu. Berarti ketika Alia bersama dua teman ini membuat energi Alia itu terasa kembali lagi, seperti itu. Yang tadinya Alia sendiri rasa malas, mumet, bad mood, setelah ada dua orang ini membuat Alia merasa semangat lagi, bangkit lagi, semangat lagi, iya, seperti itu. Iya sih. Kalau kalau terasing itu kan kalau mereka tuh kayak membahas apa tuh kesukaan mereka lah kan, beda kesukaan Alia sama kesukaan mereka. Berarti ketidakcocokan pertemanan kalian ini pada hobi atau kebiasaan ya? Kebiasaan lah. Kebiasaan. Karena orang tuh kan lebih kebiasaan orang tuh kan lebih menonton drama Korea gitu, baca webtoon, terus apa tuh apa lagi ya, anime gitu. Kalau ada kan gak suka lagi gitu. Iya. Itulah. Terus dari foto ini apa makna yang Alia ingin sampaikan? Maknanya tuh foto ini bermakna bagi Alia karena berkesan pada saat membayangkan tuh waktu makan-makan tuh cerita-cerita kayak gini gitu. Besok kalau wisuda tuh bareng-bareng. Udah gitu. terpikir ke depannya akan sama-sama menjalani tugas perkuliahan, menyelesaikan tugas perkuliahan, melawan atau melewati rintangan-rintangan saat perkuliahan bersama-sama. Itu
udah dipikirkan udah jauh-jauh hari ya, iya sebelum Alia merasa tersakiti. tersakiti. Oh. Setelah melakukan teknik foto voice, apa perasaan atau reaksi Alia tentang teknik foto voice yang kakak berikan ke Alia? Yang Alia rasakan tuh setelah apa tuh mengetahui foto polaroid Teknik foto voice, teknik foto polaroid tuh ternyata dari foto itu kita bisa menggambarkan masalah yang sedang kita hadapi. Dan selama ini kan Alia nggak tahu apa maknanya foto ini, kayak mana, gimana gitu kan. Jadi setelah kakak sampaikan teknik tadi, jadi Alia merasa lebih tahu makna foto ini apa gitu kan. Jadi Alia tuh lebih mikir gitu. Setiap foto yang diambil berarti punya maknanya masing-masing. Ya, punya maknanya tersendiri. Iya. Apa tindakan yang akan Alia lakukan kepada teman Alia ini? Setelah ini ya. Setelah Alia menceritakan masalah Alia ke kakak. Alia maunya lebih terbuka lagi sama teman-teman tuh, cerita gini-gini apa masalah Alia. Terus tapi Alia tuh masih takut untuk cerita ke mereka karena nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi Alia gitu. Tanggapan kakak gimana gitu? Kalau tanggapan kakak, Alia itu harus mendekati mereka, mengasih tahu mereka secara pelan-pelan, jangan langsung-langsung, nanti takut mereka itu langsung menghindari Alia, sedangkan mereka berdua, Alia sendiri, nanti jika terjadi itu ke Alia, dia menghindar dari Alia, nanti Alia nggak punya kekuatan. Gitu ya. Jadi Alia tuh harus lebih terbuka kepada mereka. Iya, secara pelan-pelan ngasih taunya. Nanti kalau orang tuh nggak masih kayak gitu lagi kayak mana? Nah, pendapat kakak kalau mereka tuh kan udah Alia cerita nih sama mereka. Jadi kayak mana tanggapan kakak kalau orang tuh masih kayak gitu lagi gitu, nggak se-ekspektasi Alia gitu. Berarti Alia takut kalau ekspektasi mereka ke Alia itu tidak se-ekspektasi Alia, nggak sesuai dengan ekspektasi yang Alia pikirkan gitu. Alia mikirnya perilaku mereka lebih baik ke Alia atau lebih buruk ke Alia? Ekspektasi yang Alia bayangkan. Ada baiknya, ada buruknya. Kalau baiknya seperti apa? Coba Alia gambarkan atau coba Alia ceritakan ke kakak. Kalau baiknya tuh pas gimana ya? Misalnya kan Alia sakit, jadi Alia cerita, aku lagi sakit. Itu contohnya ya. Terus orang tuh bilang, ya udah pergilah berobat gini. Tapi aku nggak bisa kemana-mana karena aku lagi sakit gitu kan. Gimana mau berobat gitu. Udah pemulihan aja di rumah gitu. Kayak ada perhatiannya gitu. Berarti perasaan mereka ke Alia udah ada gitu. Kalau ekspektasi buruknya gimana Alia membayangkannya? Ekspektasi buruknya tuh takut kayak teman Alia lama. Misalnya tuh kan orang tuh kayak nggak suka sama sikap Alia yang suka marah-marah, suka nangis, suka itu Alia tuh suka berubah-berubah. Berarti teman lama yang dari MTS itu sampai SMA dia menceritakan langsung ke Alia? Nggak menceritakan, tapi dari sikapnya tuh nampak. Jadi Alia takut itu terulang lagi. Takut itu terulang lagi, jadi Alia tuh lebih baik Alia mendam gitu. Tapi dengan kakak cerita tadi, Alia mau coba untuk terbuka sama mereka. Tapi kalau mereka kayak gitu lagi, ya gimana ke Alianya?
Alianya pun bingung sih mau kayak mana, mau cari teman baru ya siapa gitu, karena kan awak di sini kan sendiri gitu, kemana-mana sendiri. Terus Berarti Alia minta pendapat dari kakak ya. iya, yang sudah Alia ceritakan tadi. Kalau pendapat kakak pribadi ya, itu yang kakak bilang tadi, Alia mulai berani mengutarakan apa yang Alia rasakan ke teman-teman Alia dan membuat mereka itu terbuka dan yakin kepada Alia dan Alia yakin kepada mereka gitu. Soalnya kakak pernah berada di posisi Alia pas pertama kali masuk kuliah. Teman kakak tuh bukan dari jurusan tapi dari satu kampung. Dari satu kampung. Iya. Kakak tuh berteman dengan dia itu kenalnya udah dekat, tapi pas berteman dekatnya tuh pas awal-awal kuliah gitu. Kakak berteman dengan dia dan dia punya temannya lagi gitu. Awal-awalnya kami berteman, baik pertemanan kami. Setelah menjalaninya beberapa bulan setelah itu, kakak mulai nggak enakan ke dia. Kakak pikir dia lebih banyak fokusnya ke teman yang lain daripada kakak. Di situ kakak sama kayak Alia, menyimpan, memendam. Tapi setelah dia balik lagi ke kakak, perasaan itu hilang. Sama kayak Alia tadi juga kayak gitu. Ya, nanti pas dia cuek lagi ke kakak, nggak Nanti ngertiin timbul kakak, lagi, gitu nanti kan? timbul lagi perasaan marah, kesal ke dia tuh timbul lagi, tapi kakak pendam. Jadi ketika itu kakak pikir-pikir kalau dipendam lama-lama kan nanti nggak enak gitu kan. Setelah itu kakak mencoba mengutarakan apa yang kakak rasakan ketika itu ke dia dengan cara baik-baik. Kakak bilang kalau kakak tuh merasa cemburu ketika dia berteman dengan temannya, tidak memperhatikan kakak, tidak respon balik ke kakak. Kalau kakak minta pendapat, minta saran, dia kayak cuek gitu aja. Jadi setelah kakak mengutarakan itu, alhamdulillah respon teman yang satu kampung ini sesuai dengan ekspektasi kakak. Dia pun bilang maaf karena bersikap tidak baik ke kakak pada saat itu. Jadi mulai hari itu kami saling terbuka satu sama lain. Dia mengutarakan apa yang gak suka dari kakak, kakak pun mengutarakan apa yang dia suka dan tidak suka dari kakak. Di situ sampai sekarang kami terbuka, apa-apa yang kakak rasakan kakak ceritakan ke dia, dan apa yang dia rasakan dia ceritakan ke kakak. Jadi lebih dekat lagi, lebih erat lagi hubungan pertemanan kami sekarang gitu. Malah nggak ada rasa tersaingi, terbebani kalau sama dia. Jadi seperti itu. Kalau menurut Alia gimana untuk kedepannya? Jadi dari cerita kakak tadi, jadi Alia lebih ingin mencoba lah kak. Mana tahu kan juga ekspektasi orang. Cerita kakak tadi, dari cerita kakak tadi itu terinspirasi oleh Alia kan untuk mengutarakan perasaan Alia kepada mereka gitu, biar lebih dekat lagi lah gitu kan. Karena tadi kan Alia tuh kan maunya bareng-bareng gitu kan, saling merangkul, biar saling melengkapi, biar nggak terbebani kalau sendiri itu kan. Kalau sendiri tuh pasti kita mikir gini. Kalau aku punya teman kan kita kayak mereka tuh ngasih saran kalau kita tuh kayak mana, kalau kita tuh kalau aku tuh kayak gini gitu, kayak mana gitu. Jadi kan kita ada masukan gitu kan, nggak sendiri aja. Kalau sendiri tuh kan pasti kita bingung mau ngapain gitu kan. Nah jadi gitulah. Jadi untuk kedepannya gimana menurut Alia? Jadi kedepannya Alia mau menceritakan ke orang itu, dan Alia harap nggak ada permasalahan kayak gitu lagi lah. Kalau
adapun pasti Akan Alia dibicarakan. untuk bicarakan gitu, biar nggak konflik lagi gitu kan, nggak mendam sendiri lagi. Nah, jadi dari konseling ini Alia merasa lebih tenang gitu kan, lebih apa tuh, Lega lega perasaannya. perasaannya, udah berbagi kepada kakak Merasa untuk didengar. merasa didengar gitu kan. Biasanya mendam sendiri, Bingung sendiri, bingung solusinya gak ada. solusinya nggak ada. Ini kan ada solusinya, kakak yang mengarahkan kepada Alia kan. Nah, jadi kedepannya itu Alia akan berusaha untuk menceritakan apa yang Alia rasakan, eh, yang ke Alia suka kepada mereka tuh, nanti Alia ceritakan gimana gitu, dengan baik-baik gitulah. Nah, terus terima kasih kakak telah membantu Alia dalam konseling ini. Karena dengan konseling ini Alia lebih merasa lega dan merasa apa gitu, udah merasa bebas dari pikiran itu gitu. Kalau yang tadi rasanya sesak di dada menjadi lega, terlepaskan semuanya. Dan kakak terima kasih juga ke Alia karena mau menceritakan masalah Alia ke kakak tanpa paksaan sedikit pun. Iya kak. Alia berterima kasih banyak kepada kakak telah membantu Alia. Jadi tuh udah nggak terbebani lagi lah pikirannya. Udah tahu kedepannya akan melakukan apa. Dan Alia tuh tahu kedepannya gimana lagi ngadapin masalah ke teman itu kan. Nah, jadi harus saling terbuka lagi sama teman tuh, biar kita tuh lebih akrab kayak kakak yang ceritakan tadi ya. Udah gitu. Makasih ya Alia. Iya, sama-sama kak. Kakak terima kasih juga ya. Ya.